sudah tidak lihat saja masih disuruh jadi presiden. Ini kan menunjukkan bahwa ya NU segala-galanya yang dipunyai diberikan kepada pemerintah. Kiai-kiai NU tidak memikirkan keadaan mereka sendiri, memikirkan keadaan bangsa dan negara, keadaan rakyat pada umumnya. Datangnya ini dari mana? Tidak lain tidak bukan karena kita berpegang kepada syariah Islamiyah yang diajarkan turun-temurun melalui berbagai cara bagi NU melalui pondok-pondok pesantren terutama, ditambah cara-cara lain. Ilmu-ilmu 14 macam yang kita pelajari yang akhirnya berkembang menjadi puluhan macam, bahkan sampai kepada bahar-bahar ilmu arut yang kita gunakan untuk membuat lagu kebangsaan NU, yaitu Selawat Badar. Saya katakan pada Mbak Mega itu loh, selawat lagu kebangsaan NU, Mbak, yang semula dikarang oleh Kiai Ali Tuban dan diaransir oleh almarhum Kiai Ahmad Siddiq dari Jember. Sekarang dalam tempo 40 tahun telah mengumandang di seluruh negeri kita, bahkan ditiru oleh televisi-televisi kita tanpa mengerti asal-usulnya, bahwa Selawat Badar itu digunakan untuk perang. Padahal kita ini niatnya memerangi maasi, memerangi segala macam hal-hal yang tidak benar. Jadi perangnya lain sekarang. Ya semuanya itu gantung karena katanya hadis, niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik dari pekerjaannya. Ini sering dijadikan alasan yang niatnya baik tapi tidak mau melakukan. Para hadirin dan hadirat, bagaimana NU dalam sejarahnya yang panjang? Dilahirkan tahun 1926 oleh 3 sekawan, yaitu Mbah Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng, Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras, dan Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik, dibantu oleh Mbah Bisri Denanyar. Semua itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menerapkan apa yang dipelajari di pondok-pondok pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang penting. Karena itulah ketika saya diminta dulu, kenapa Anda mendukung pencalonan Mbak Mega? Ya alasannya agama, yaitu yadur hukmu ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada atau tidaknya ditentukan oleh sebab-sebabnya, dan sebab itu karena Mbak Mega menang pemilu. Nah, itu penting harus diingat, dasar berpikir kita itu agama semata-mata. Tapi ketika Mas Amin Rais membentuk Poros Tengah dan mencalonkan saya, dasarnya juga agama, yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, mencegah kerusakan diutamakan dari membawa kebaikan. Ya, semua itu berangkat dari pemikiran keagamaan kita yang diterjemahkan dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, kalau kita melihat agama ini terlepas dari kepentingan mengembangkan bangsa kita, artinya kita sendiri yang memisahkan agama dari kehidupan. Ini tidak diperkenankan oleh agama. Justru agama harus menjadi motor kehidupan. Inilah tugas dari Menteri Agama kita sekarang. Bukan hanya jadi pajangan, bukan hanya menjadi ornamen, tetapi menjadi motor. Tidak untuk membenarkan hal-hal salah yang terjadi, tetapi
untuk mendorong tugas agama yang sebenarnya yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu pertama, mencerdaskan bangsa, kedua, menciptakan perdamaian dunia, ketiga, mengusahakan yang terbaik bagi bangsa ini. Itulah yang menjadi tugas agama kita, dan itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan berbangsa bernegara, dengan tidak mengurangi hak-hak orang lain untuk mewujudkan hal yang sama melalui jalan pikiran masing-masing. Ini penting, karena saat ini umat Islam banyak berpendirian bahwa dengan mengikuti ayatul Quran